Percaya sebelum melihat mujizat. Seringkali kita berkata, kalau saya melihat mujizat, saya akan percaya. Namun firman Tuhan mengajarkan prinsip yang berbeda. Tuhan memanggil kita untuk percaya terlebih dahulu, bahkan ketika kita belum melihat jawaban atas doa-doa kita. Iman mendahului mujizat. Kepercayaan kepada Tuhan tidak dibangun atas apa yang sudah terlihat, tetapi atas siapa Tuhan itu. Dalam kehidupan, ada banyak situasi yang membuat kita sulit untuk percaya. Ketika sakit belum sembuh, ketika kebutuhan belum tercukupi, ketika hubungan belum dipulihkan, atau ketika jalan keluar belum tampak, kita mudah menjadi ragu. Kita ingin bukti sebelum melangkah dalam iman. Namun, justru dalam keadaan seperti itulah Tuhan mengundang kita untuk mempercayainya. Alkitab berkata dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman berbicara tentang keyakinan kepada Tuhan sekalipun mata kita belum melihat hasilnya. Iman percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika tangan kita belum memegang jawabannya. Iman berkata bahwa Tuhan tetap setia, meskipun keadaan belum berubah. Kisah Maria dan Marta mengajarkan hal ini kepada kita. Ketika Lazarus sakit, mereka berharap Yesus datang dan menyembuhkannya. Namun, Yesus datang setelah Lazarus meninggal. Dalam pandangan manusia, semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi harapan. Tetapi Yesus berkata kepada Marta bahwa jika ia percaya, ia akan melihat kemuliaan Allah. Setelah itu, Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur, dan Lazarus hidup kembali. Sebelum mujizat itu terjadi, Marta terlebih dahulu diajak untuk percaya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Tuhan seringkali meminta kita untuk tetap berharap di tengah keadaan yang tampaknya mustahil. Dia mengajak kita untuk terus berdoa ketika belum ada perubahan. Dia mengundang kita untuk tetap taat ketika jalan di depan belum terlihat jelas. Percaya sebelum melihat mujizat bukan berarti menolak kenyataan yang ada. Kita tetap mengakui bahwa ada persoalan yang sedang dihadapi. Namun, kita memilih untuk tidak menjadikan persoalan itu lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Alkitab berkata dalam Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Perkataan Yesus ini menjadi pengingat bahwa iman membuka hati kita untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan. Mujizat terbesar bukan hanya perubahan keadaan, tetapi perubahan hati yang belajar untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Mungkin saat ini Anda sedang menantikan mujizat Tuhan. Mungkin Anda sudah lama berdoa untuk pemulihan, pertolongan, atau jawaban atas pergumulan tertentu. Jangan menyerah. Jangan berhenti percaya hanya karena Anda belum melihat hasilnya. Teruslah datang kepada Tuhan. Tetaplah membaca firman-Nya. Tetaplah bersandar kepada janji-janjinya. Ingatlah bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya yang sempurna. Apa yang tampak mustahil bagi manusia tetap mungkin bagi Allah. Percaya sebelum melihat mujizat memang tidak mudah. Namun, disitulah iman bertumbuh. Ketika kita memilih untuk mempercayai Tuhan di tengah ketidakpastian, kita sedang menyatakan bahwa Tuhan lebih besar daripada keadaan yang kita hadapi. Kiranya hari ini hati kita dikuatkan untuk tetap percaya. Sebab Tuhan yang sama yang melakukan mujizat di masa lalu masih bekerja sampai hari ini. Dia tidak berubah. Dia tetap berkuasa. Dan pada waktunya, kita akan melihat kemuliaan-Nya dinyatakan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia dan berkuasa. Ampunilah kami ketika kami lebih mudah percaya kepada apa yang terlihat daripada kepada firman-Mu. Ajarlah kami untuk tetap beriman sekalipun kami belum melihat jawaban atas doa-doa kami. Kuatkan hati kami agar tidak menyerah dalam penantian. Tolong kami untuk terus berharap kepadamu dan tetap berjalan dalam ketaatan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu dan bahwa Engkau bekerja menurut waktumu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan bagikan kepada orang-orang di sekitar Anda agar semakin banyak jiwa yang dikuatkan melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.